Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cara yang saya ketahui untuk menganalisis hasil eh, pengukuran sampel menggunakan instrumen SEM. Nah, untuk aplikasinya kita menggunakan Imagy. Pertama-tama kita bisa klik file, kita klik open, lalu kita pilih gambar yang akan kita analisis, kita klik. Setelah itu kita atur type image-nya menjadi 8 bit. Nah, kenapa harus 8 bit? Karena dari semua bit yang ada di image ini hanya 8 bit yang cocok dan sesuai serta standar umum gitu. Setelah itu kita bisa klik analyze, lalu set scale, dan kita klik to remove scale. Nah, kenapa kita harus klik to remove scale? Supaya menetralkan kembali skala pengukurannya. Setelah itu kita klik OK. Baru kita bisa mulai menganalisis dengan mematok atau menjadikan skala pengukuran di bawah ini sebagai acuannya. Nah, dimana ukuran ini tuh menyatakan bahwa sepanjang garis hitam ini bisa kita ketahui sebagai 50 nanometer. Nah, setelah diukur menggunakan garis, kita klik set scale. Kita jadi bisa tahu kalau panjang segini tuh 69. Kita nomor distance-nya kita tulis sebagai 50 dan unit of language-nya kita tulis nanometer. Lalu kita klik OK. Nah, setelah mengatur skala, kita bisa mulai menghitung partikelnya. Karena kebetulan ini partikelnya sedikit berdempet ya, jadi tidak jelas antara kulit dan permukaannya. Jadi kita perlu menganalisisnya secara manual. Untuk bentuk nanoroot ini kita perlu menganalisis dua ukuran gitu. Jadi kita menganalisis panjangnya dan kita menganalisis lebarnya. Contohnya seperti ini ya. Kita mulai di sini. Kita klik, kita tarik garisnya. Nah, lalu kita klik F untuk menandai kalau kontrol F untuk menandai kalau kita sudah mengukur partikel yang ini, lalu kita klik kontrol M. Nah, ini adalah hasil analisisnya gitu ya. Nanti yang akan kita butuhkan adalah length-nya. Setelah itu kita perlu mengukur lebarnya juga. Jadi pengukuran pada nanoroot itu panjang dan lebar. Lebarnya dari sini ke sini. Wah, maaf. Terlalu ini. Jika kesulitan, kita bisa melakukan zoom in dan zoom out juga. Udah, lalu kita klik Ctrl F, kita klik Ctrl M. Nah, kita harus melakukan hal tersebut kepada seluruh data yang ada di sini. Seluruh partikel yang ada di sini. Mungkin untuk mempersingkat video akan saya pause terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah menganalisis keseluruhan gambar dan mendapatkan total ada 66 data, di mana nomor ganjil itu menyatakan data panjangnya, sedangkan nomor genap menyatakan lebarnya. Untuk pengukurannya, kita jadi harus memastikan kalau partikelnya itu bisa diukur panjang dan lebarnya. Kalau ini kan dia panjangnya bisa tapi lebarnya agak terhalang, jadi tidak bisa, tidak mungkin. Dan dari seluruh gambar ini saya memperoleh data 66 total keseluruhannya. Setelah itu datanya bisa kita pilih semuanya dengan Ctrl A, lalu kita copy paste. Nah, bisa kita copy paste ke Excel. Nah, baik, setelah kita
memindahkan data hasil pengukuran tadi ya. Nah, kita hasil pengukuran menggunakan Imagy. Ada beberapa partikel ini kita pindahkan ke sini, ke Excel. Kita bisa mulai menghitung rasio. Kita taruh di kolom yang berbeda saja. Rasio, di mana rasionya itu bisa kita hitung dengan membagi panjang dengan lebar. Di mana di sini data panjang itu di data yang genap, di kolom genap, sedangkan data lebar itu ada di kolom yang ganjil. Nah, lakukan hal yang serupa hingga semua data terbagi. Nah, setelah rasionya kita hitung, sekarang kita bisa membuat histogramnya. Untuk apa kita membuat histogram? Kita membuat histogram untuk menunjukkan distribusi dari datanya. Caranya seperti apa? Caranya Ctrl Shift down, lalu kita klik insert, histogram. Nah, kita berikan this title, berikan data label. Nah, ini kita nyatakan sebagai rasio. Karena tadi satuan panjang dan lebar itu nanometer, ketika nanometer dan nanometer dibagi, satuannya bisa kita hilangkan ya, jadi rasio saja. Untuk aksis title-nya ini kita nyatakan sebagai frekuensi. Ini data rasio partikel nanoroot. Nah, kita juga bisa mengedit rentang intervalnya ya. Udah. Nah, bandwidth kita ganti saja menjadi 2 supaya tidak terlalu besar sepertinya. Kita 0,5. Terlalu kecil tapi ya. Tapi setidaknya jauh lebih cukup karena kita bisa melihat dengan jelas perbandingannya. Nah, dari data ini kita juga bisa menghitung, pertama kita bisa menghitung beberapa data, itu ada rata-rata ya, kita bisa menghitung rata-rata. Selain kita bisa membuatkan histogram, data-data tadi juga bisa kita hitung beberapa halnya. Yang pertama kita bisa hitung rata-ratanya ya. Jadi rata-rata kita masukkan gunakan rumus average saja. Enter. Kita bisa menghitung nilai maksimum. Kita juga bisa menghitung nilai minimum. Dan kita bisa menghitung nilai standar deviasi dengan STDEV-S. Nah, pada data ini. Terakhir kita bisa menghitung indeks polidispersitas dengan membagi standar deviasi dan rata-rata. Nah, ini satuannya nanometer. Ini tidak memiliki satuan, lupa. Nah, jadi dari data ini tuh kita bisa tahu kalau rata-rata rasio itu dari partikel nanoroot tadi adalah 4 nilainya. Untuk nilai maksimum, rasio terbesarnya ada di 5,27. Sedangkan untuk nilai minimumnya dari rasio nanoroot tadi ada di 2,7. Untuk standar deviasi ini
kita bisa tahu karena ini 0,6 ya, kecil, lebih kecil dari 1, kita bisa tahu kalau ukuran nanorotnya tuh hampir serupa alias homogen gitu ya, yang dapat divalidasi gitu oleh indeks polidispersitas, di mana indeks polidispersitas ini juga menggambarkan keseragaman. Karena nilainya kecil berarti nanorot atau partikel yang kita analisis tadi itu uh, memiliki bentuk yang seragam gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.